Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang sunah-sunah Jumat. Masih di dalam halaman 43 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wasunnah dan disunahkan insotun apa diam. Sukutun maksudnya adalah diam. Ma'a isgoin beserta mendengarkan atau memperhatikan lihut batin untuk khutbah. Nah, jadi disunahkan insot ya. Insot apa sih? Yaitu diam sambil menyimak kepada khutbah. Wayusanu dan disunahkan dalika apa itu isgo, memperhatikan. Wa in lam yasma, sekalipun tidak mendengar siapa siman al khutbata kepada khutbah. Jadi insot itu disunahkan ya, sekalipun dia tidak mendengar khutbah. Artinya ketika misalkan seseorang sholat Jumat di suatu masjid yang memang jamaahnya banyak dan tidak memakai speaker, nah, seperti itu. Nah, kan tidak terdengar jamaah makmum yang jauh, maka tetap disunahkan insot. Kemudian, na'am, iya, iya benar. Al-aula adapun yang lebih utama, lighairi sami'i bagi orang yang tidak mendengar, ayyastagila, ialah menyibukkan siapa orang bitilawati dengan tilawah wa dzikri dan dengan berzikir sirron dengan pelan. Jadi yang lebih utama adalah bagi orang yang tidak mendengar khutbah, ia menyibukkan diri dengan bacaan Quran, dengan zikir, tapi secara pelan, seperti itu ya. Wa yukrahu dan dimakruhkan al-kalamu apa berbicara. Wala yahrumu dan tidak haram apa berbicara khilafan. Hal dalam keadaan berbeda li'a'immati salasati bagi imam-imam yang tiga. Halatal khutbati ketika khutbah. Jadi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya berbicara di dalam khutbah itu dimakruhkan. Tetapi jumhur, artinya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu mengatakan haram. Nah, seperti itu ya. Kemudian la qablaha, tidak sebelum khutbah. Artinya kalau sebelum khutbah ya tidak makruh. Walau ba'dal julusi, sekalipun setelah duduk alal mimbar, di atas mimbar. Jadi sekalipun si khotib telah duduk di atas mimbar, nah, tapi belum khutbah, artinya tidak lagi khutbah, maka tidak makruh. Wala ba'daha dan tidak juga setelah khutbah. Wala bainal khutbataini dan tidak juga di antara dua khutbah, tidak makruh ya. Di antara dua khutbah berbicara misalkan, atau setelah khutbah, tidak mengapa, tidak makruh. Wala halat du'ai dan tidak pula makruh maksudnya ketika doa lil muluki bagi muluk, bagi penguasa. Jadi tidak makruh ya berbicara saat mendoakan penguasa. Ya artinya ketika khutbah Jumat mendoakan penguasa ya kurang afdal lah seperti itu ya. Kalau sampai dibilang tidak makruh, nah, ya. Berarti ya kurang afdal berbicara mendoakan untuk penguasa. Seperti itu. Artinya kurang baik seperti itu. Ya walaupun boleh ya kurang afdal aja. Wala lidakhili masjidin. Dan tidak pula bagi orang yang masuk masjid. Illa kecuali ini takhoda. Kecuali jika mengambil siapa dakhil lahu baginya ini takhoda kecuali jika mengambil siapa dakhil lahu baginya dakhil makanan akan suatu tempat. Wastaqarra dan menetap siapa dakhil atau orang yang masuk fihi di dalam makan. Jadi maknanya
tidak makruh berbicara bagi orang yang baru masuk ke masjid. Illa maksudnya adalah kecuali ini takhodalahu makanan. Kecuali jika dia telah mendapatkan tempat duduk. Seperti itu wastaqara dan ia menetap fihi di dalam makan. Kecuali jika dia telah mendapatkan tempat duduk dan ia menempatinya. Maksudnya seperti itu. Wa yukrahu dan dimakruhkan lidakhili bagi orang yang masuk masjid assalamu. Dimakruhkan mengucapkan salam. Wa in lam ya'khud. Sekalipun tidak mengambil siapa dakhil atau orang yang masuk linapsihi bagi dirinya makanan akan suatu tempat. Kenapa? Listighalil musallami, karena menyibukkannya orang yang diberi salam alaihim atasnya mereka. Jadi gini, bagi orang yang baru masuk dimakruhkan mengucapkan salam. Si A baru masuk ke masjid, makruh tuh dia mengucapkan salam pada mungkin orang yang ada di situ, sekalipun dia belum mendapati tempat untuk dirinya, tempat duduk mungkin untuk dirinya, karena sibuknya orang-orang yang diberi salam. Ya, mereka sibuk mendengarkan khutbah dan sebagainya. Maka nggak usah ketika orang masuk masjid pada waktu khutbah Jumat ya nggak usah memberi salam, dan itu memang dimakruhkan. Fa'in salama, dan jika bersalam siapa dakhil lazimahum, maka wajib padanya mereka arrodu apa menjawab. Jadi apabila memang mengucapkan salam dia ya si dahil orang yang masuk, maka wajib bagi mereka ya yang ada di situ ya menjawab salam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa yusannu, dan disunahkan tashmitul atisi, apa mendoakan atau memuji orang yang bersin. Waruddu, dan menjawab alaihi atasnya atis. Artinya sunnah ya memuji orang yang bersin dan sunnah menjawabnya. Jadi syaratnya dia harus memuji Allah. Ketika misalkan kawan kita di sebelah kita bersin, lagi khutbah Jumat ya, sedang mendengarkan khutbah Jumat, kawan kita sebelah bersin, Hashim, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka kita sunnah ya memuji orang yang bersin tersebut. Kita jawab yarhamukallah. Kemudian waradu alaihi, dan menjawab si atis ya. Jadi saling menjawab doh. Dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian warafu sauti, dan sunnah rafu sauti apa meninggikan suara min ghairi mubalagotin, tanpa berlebihan, dari selain berlebihan, artinya tidak berlebihan. Bisolati, dengan bersalawat, wassalami, dan bersalam alaihi atasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inda dzikril khatib, ketika menyebutkan khatib, ismahu akan namanya Nabi, awasfahu atau sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya disunahkan bagi seseorang, disunahkan mengeraskan suara ya bagi seseorang tanpa terlalu keras, artinya tidak keras, biasa aja, tidak keras, tidak juga pelan banget, seperti itu. Disunahkan mengeraskan suara tapi tanpa terlalu keras pada saat mengucapkan sholawat, salam kepada Nabi SAW, ketika khotib menyebut nama Nabi SAW. Jadi gini, maksudnya ketika khotib menyebut nama Nabi, kita yang mendengarkan khutbah itu disunahkan bersalawat dan salam atas Nabi SAW, seperti itu ya. Misalkan saya khotib Nabi Muhammad misalkan, maka jamaah disunahkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi misalkan, Allahumma sholli wa sallim alaihi, seperti itu. Atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ya, atau sallallahu ala Muhammad. Kemudian qala syaihuna, berkata siapa guru kami,
wala yab'udu dan tidak jauh. Nadbut taroddi, apa sunnahnya membaca taroddi radhiyallahu an. Ani sahabati dari para sahabat. Bila raf'i sautin tanpa mengangkat mengeraskan suara. Jadi guru kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, tidak sulit atau tidak jauh dipahami mengenai kesunahan mengucapkan radhiyallahu anhu untuk sahabat Nabi SAW, tapi tanpa mengeraskan suara. Kalau Nabi disebut, itu sunnah mengeraskan suara tapi tidak terlalu keras. Tetapi kalau sahabat Nabi disebut, misalkan khotib menyebut sahabat Nabi, maka disunahkan mengucapkan atau membaca radhiyallahu anhu tanpa suara, artinya sir. Misalkan khotib mengucapkan Umar bin Khattab misalkan, maka saya sebagai makmum mengucapkan radhiyallahu an dengan pelan, dengan lirih, dengan pelan, tanpa mengeraskan suara. Nah, kemudian wakaza dan demikian juga at-ta'minu apa artinya disunahkan wakaza dan demikian juga at-ta'minu apa mengamini li doa il khatibi kepada doanya khatib. Jadi kalau khatib berdoa seperti itu, maka ya disunahkan juga mengamini ya, mengamini. Khatib berdoa, misalkan ada dalam khutbahnya dia berdoa, kita sebagai makmum ya disunahkan mengamini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.